نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، من دعاء لا يسمع، من نفس لا تسمع، من علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء لا يرضى. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، ربي زدنا علما وارزقنا فهما، ربي زدنا علما وارزقنا فهما، ويقين صادقا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أوينا تعلم وتعليم والإرشاد والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعام بالهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب ثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini di penghujung akhir daripada bulan Muharram. Kita di akhir. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Nikmatul iman wal Islam, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kesempatan dimudahkan langkah kaki kita untuk bersama-sama menghadiri daripada kegiatan rutin yang kita lakukan dalam majelis salam baikat community yang diadakan setiap malam Kamis. Yang alhamdulillah kembali untuk malam hari ini di tempat Akhi Nabilah Haji Alfis yang insyaallah tadi sedikit telah beliau sampaikan, mudah-mudahan ini majelis tidak hanya cuman di tempat beliau, sebagaimana majelis-majelis yang lain yang kita bina untuk bisa mengambil keberkahan dari setiap tempat. Karena ketahuilah bahwasanya setiap tempat yang di situ diadakan majelis, tentu rumah tersebut atau tempat tersebut mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit malaikat yang hadir yang masuk ke dalam rumah tersebut. Memang kita ketika melihat orang yang hadir ini tidak banyak, ada 30 mungkin 40, tapi yang lebih banyak hadir daripada makhluk Allah adalah malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan diriwayatkan jumlahnya bahkan puluhan ribu. Kita tidak bisa nengok, mungkin berempit-empit tempat ini kan, tapi itulah keberkahan yang Allah berikan, ada rahmat yang Allah berikan di satu tempat yang di situ ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya kita mempelajari daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita awali dengan pembacaan Maulid yang dikarang oleh Habib Ali Habsyi Simtut Durar. Ya mungkin sebagian kita atau mungkin ada juga yang paham daripada makna yang ada terkandung di dalamnya yang bercerita tentang sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari semenjak beliau belum lahir, saat lahir sampai beliau sampai beliau dewasa, sampai beliau dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah walaupun kita tidak paham maknanya, setiap kita mendengar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu hati kita ingat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, nikmat ini tentu harus selalu kita syukuri. Atas nikmat yang Allah berikan. Ini nikmat yang Allah berikan tidak kepada semua makhluk, kecuali kepada Allah, yang kepada makhluk yang Allah cintai. Kenapa? Banyak di antara kita yang mungkin pagi tadi atau siang tadi, bahkan dari pagi sampai sore tadi masih melakukan aktivitas kerja untuk mencari rezeki. Anda yakin nih sebagian kita sudah capek. Anda jangan ngantuk tadi, jangan tidur tadi. Sebagian kita sudah capek. Kalau nak nurut ke jam-jam ini tidur tu lah ukurannya. Tidur. Adalah undangan tidur, kakek-kakek kapan bisa hadir. Tapi tidak, ketika Allah sudah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, maka Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir. Karena apa? Karena kita butuh dengan ilmu, butuh dengan nasihat, yang tentu kesemuanya itu akan memperbaiki keadaan hidup kita. Berapa banyak orang yang tidak Allah pilih, waktunya ada, kesempatannya ada, tapi tidak Allah berikan kesempatan untuk mereka hadir di tempat-tempat seperti ini. Maka syukuri
syukuri, maka nikmat seperti ini akan Allah berikan, akan Allah tambah daripada nikmat-nikmat seperti ini. Tidak hanya pengen hadir di majelis ini, tentu kita berharap akan ada keinginan untuk hadir di majelis-majelis yang lain. Apalagi di Palembang makmur dengan majelis ilmu. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini, Allah catat sebagai amal-amal kita yang nanti kelak diantaranya untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Maka kita berharap tidaklah kita keluar daripada tempat ini, insyaallah segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kesulitan yang kita hadapi diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap segala macam bentuk penyakit yang sekarang kita hadapi, yang wallahu alam tidak tahu sampai kapan ini penyakit, yang pasti kita berserah diri kepada Allah. Dampak dari penyakit corona, mudah-mudahan ini penyakit tidak cepat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan aman, nyaman dan tentram sebagaimana biasa sebelum terjadi daripada adanya penyakit ini. Kemudian pun kita berharap kepada Allah agar kita semua dijadikan daripada hamba-hamba Allah yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam keadaan husnul khatimah setelah dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sambil kita duduk, sambil kita mendengar, sambil pula kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berharap kita dijadikan atau diakui daripada umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dengan salawatlah kita akan semakin dekat dengan Rasulullah. Karena dengan salawatlah kita akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai hari-hari kita sudah berlalu tapi di hari-hari tersebut kosong dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mungkin merasakan saat ini termasuk mungkin diri kita jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keseharian kita jauh daripada sikap, akhlak, adab kita yang meniru atau mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cek dari pagi tadi sampai saat ini, berapa sunnah yang sudah kita lakukan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari antum bangun tidur. Dimulai dari kita bangun tidur. Ada tak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Minimallah seseorang yang ketika dia bangun tidur, ucapan yang dia ucapkan ketika bangun tidur itu adalah alhamdulillah. Kadang-kadang kita bangun-bangun padahal itu adalah satu bentuk syukur kita kepada Allah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita tambahkan lagi, lengkapkan lagi doa itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Kalau antum bangun baca ini doa, luar biasa. Yang tadinya lesu jadi segar. Di antara faedah orang yang ketika bangun tidurnya membaca ini doa, yang tadinya lesu jadi segar. Usap di mata, tiup usap di mata. Kan dikatakan ada tambahan doanya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu sudah kita lakukan belum itu di waktu pagi hari bangun tidur. Kemudian dari bangun tidur kita menuju kamar mandi. Ada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ada yang sesuatu yang dilakukan di dalam itu pun ada tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dimulai dari bangun itu sudahkah kita menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian kita? Maka kalau kita nak pengen merasakan diri kita nih dekat apa tidak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana perhatian kita dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sehari-hari tidak peduli dengan sunnahnya Rasulullah, bahkan salawat baik kita tidak pernah, sudah kita termasuk orang yang jauh dengan Rasulullah. Yang sekarang ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjalankan sunnahnya Rasulullah itu seperti bara api. Seolah-olah asing, berat bagi mereka untuk menjalankan sunnah itu. Seperti bara api. Asing bahkan. Nah, maka kita yang sudah tahu, bahkan
Karena yakin dari sebagian kita di sini, sebagian besar terutama orang ahli majelis. Antum hadir terus majelis, dari majelis ini ke majelis ini, dari majelis ini ke majelis ini. Tapi berapa banyak nasihat yang antum dapat, yang kita dapat dari majelis itu yang sudah kita lakukan daripada keseharian kita, yang di situ tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita lakukan juga di dalam keseharian kita. Ada amalan-amalan sunnah yang kesehariannya itu yang kita istiqomah kita lakukan. Padahal kita sudah sering dapat nasihat dari guru-guru kita. Banyak majelis dari Palembang nih. Mungkin ada satu orang yang hadir majelisnya tidak cuma sikap majelis. Ada yang 2 majelis, ada yang 3 majelis. Bahkan mungkin full 1 minggu tuh hadir majelis. Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi orang yang ahli majelis tersebut, yang hadir majelis tersebut, sejauh mana apa yang kita dapat di majelis itu sudah menjadikan diri kita orang-orang yang benar-benar menjalankan daripada nasihat itu. Tadi yang kita sebutkan di antara keseharian berkaitan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, dari mulai bangun tidur, dari mulai kita masuk kamar mandi, adab-adabnya, kemudian dari mulai kita makan. Mungkin di antara kita sebagian besar, yang kamar mandi tadi masih belum perhatian, masuk baik, keluar baik, di dalam kamar mandi, itu juga. Kemudian apa lagi? Makan minum kita. Masih kadang-kadang kita jengok sebagian kita ahli majelis mungkin minum masih tegak, kadang-kadang dengan tangan kiri tumpah dah ini kayak tumpah dengan tangan kiri. Mana bukti kita cinta sama Rasulullah? Mana bukti cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Lah makannya kayak itu juga. Kadang-kadang tidak dengan doa dan lain sebagainya daripada adab-adab makan dan minum. Nah, kesemuanya itu masyarakat hadirin tentu menjadi bukti dari kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita benar-benar cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara sunnah-sunnah yang lain yang tentu ini akan menjadi perhatian kita. Kalau kita pengen menjadi orang yang dekat sama Rasulullah, kalau kita ingin menjadi orang yang cinta sama Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masyarakat hadirin kita ni hanya baru sebatas ngaku cinta. Kita ni baru sebatas ngaku cinta sama Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah cinta sama kita? Wallahu a'lam. Tinggal kita jengok keseharian kita. Kalau keseharian kita, apa yang kita lakukan, itu ada hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita menjadi bagian orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hari-hari kita jauh daripada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu jangan berharap kita bakal dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkanlah mulai malam ini, hendak balik dari majelis ini, apa-apa yang mungkin selama ini banyak kita lalai daripada sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulailah niat untuk diamalkan. Jangan nunggu bangun tidur kaget, enggak, mulailah malam ini nak tidur. Apa dia yang menjadi adab-adab ketika kita nak tidur? Hendak ambil wudu, baca doanya, kalau mampu ngadep kanan, amalkan. Kemudian di antaranya sebelum tidur sholawat minimal 20 kali. Sampai Musa Al-Kadzim mengajarkan kepada kita untuk ada hubungan kita sebelum tidur dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat pendek baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 20 kali sebelum kita nak tidur. Mulai dari malam ini bangun tidur kaget, dawamkan minimal ucapan alhamdulillah. Insyaallah bisa kita amalkan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dan selain itu kita berharap kepada Allah kelak nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebagaimana biasanya kalau ada majelis maulid nih, karena ini bagian maulidnya majelisnya di Paris. Tapi mungkin beliau ada halangan, Allah alam, tinggal kayak jadwalnya diatur oleh Albis. Tapi di sini ada beberapa hal yang menjadi perlu kita sampaikan di majelis yang mungkin ini sangat tepat waktunya. Kalau nak ngumpul ke uang ni agak sulit kecuali adanya majelis taklim di antaranya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di antaranya di dalam kita menjalankan ibadah. Ke semua ibadah yang kita lakukan
itu hendaklah dilandasi dengan ilmu. Hendaklah dilandasi dengan ilmu. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah, terutama ibadah-ibadah yang diwajibkan atas kita, itu tidak didasari dengan ilmu. Setiap apa yang kita lakukan, amal daripada yang kita lakukan, kullu man bighairi ilmin kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap apa yang kita lakukan daripada amal kita yang tidak didasari dengan ilmu, maka itu akan tertolak. Maka penting bagi kita untuk belajar. Jangan sampai sekian tahun daripada umur kita sampai sekarang hal-hal yang terutama yang diwajibkan atas kita, diantaranya sholat, kita tidak paham, kita tidak tahu, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat atau fardu-fardu sholat. Jangan sampai di antara kita ini yang sholat kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan dimulai daripada niat sampai salam, urutannya kita tidak tahu yang mana wajib, yang mana sunnah. Kadang-kadang yang bahayanya kaget yang wajib diomonginnya sunnah, yang sunnah diomonginnya wajib, masih mending. Kalau yang sunnah diomonginnya wajib masih boleh sah. Tapi ada yang mengatakan kalau yang wajib itu sunnah, maka itu tidak jadi sah. Maka perlu khawatir bagi diri kita yang sekian tahun kita menjalankan ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu, itu tentu akan menjadi amal yang tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ada seorang tua yang usianya 60 tahun. 60 tahun umurnya. Ibadahnya luar biasa, tapi ternyata di antara ibadahnya tersebut ada satu kesalahan fatal yang dia lakukan. Apa itu? Ketika dia mengambil air wudu, dari mulai kumur-kumur sampai selesai, dia beranggapan bahwasanya mengusap kepala itu hukumnya sunnah. Kena tanya nih, mengusap kepala itu wajib atau sunnah? Wajib. Sah kalau berarti kamu. Nah, ini orang yang ibadahnya sudah 60 tahun beranggapan bahwa mengusap kepala itu sunnah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia belajar dan mengetahui bahwasanya mengusap kepala itu adalah wajib, maka sholatnya selama 60 tahun itu diqadha, wajib diulang. Gara-gara yang mungkin kelihatannya sepele. Enggak. Karena dia beranggapan bahwa mengusap kepala itu sunnah, tidak diusapnya kepalanya selama 6 tahun ketika berwudu. Kita ini kan kadang-kadang sifat manusia yang imannya lemah, na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang hal yang sunnah itu disepelekan. Sunnah juga ya kita. Sering tidak kita ngomong kayak itu kadang-kadang. Sunnah juga ditinggalkan. Padahal sesuatu yang sunnah, kita tahu itu sunnah hukumnya, sengaja kita tinggalkan, maka makruh hukumnya. Dalam wudu, sengaja kita tinggalkan sunnah-sunnah wudu tanpa ada udzur, makruh hukumnya. Sampai wudu langsung yang wajibnya misalkan sah wudunya. Tapi ada sesuatu yang makruh kita lakukan di dalamnya karena kita meninggalkan sunnah-sunnah di dalam wudu. Nah, orang ini tadi dia beranggapan bahwa yang wajib itu sunnah. Maka termasuk sesuatu yang membatalkan wudu, kalau antum sudah belajar bab wudu, adalah menganggap sesuatu yang wajib itu sunnah, maka batallah wudunya. Tapi kalau menganggap yang sunnah itu wajib, misalnya kumur-kumur kan sunnah. Ada yang nanya, kumur-kumur itu sunnah apa wajib? Dijawabnya wajib. Tidak boleh, tidak apa-apa, tetap sah wudunya. Jadi kalau menganggap yang wajib itu sunnah, batal wudunya. Tapi menganggap sesuatu yang sunnah itu wajib, maka tetap sah wudunya. Kumur-kumur, kadang-kadang istinsak hidungnya, telinga, enggak. Ini termasuk daripada anggota wudu yang disunnahkan. Tapi kalau ada yang mengatakan wajib, maka tidak mengapa. Nah, jangan sampai kejadian seperti ini ada pada kita. Capek-capek sudah ibadah sekian puluh tahun, tapi belum termasuk dari rukun, belum termasuk bab sholat ini. Baru bagian daripada wudunya. Di antara wudu sudah dipelajari rukun wudu cuma 6. Enggak. Cuma 6 dikit. Enggak, ada kita udah hafal. Niat, enggak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan yang keenam tertib. Pali.
Itu wajib hukumnya. Selain daripada itu hukumnya sunnah. Ingatkan itu. Nah, untuk malam hari ini ada sedikit permintaan dari kawan-kawan, karena memang sebenarnya waktunya terlalu singkat. Kalau malam ini ya ana mungkin batasi atau mungkin bahasnya secara global dulu. Mudah-mudahan kawan kan banyak hadir di majelis-majelis yang lain. Sekedar mengingatkan, jangan sampai kita terutama di dalam sholat kita sampai sekarang hal-hal yang berkaitan dengan fardu sholat kita tidak tahu. Kita ni sholat baik, tapi hukum-hukum di dalam sholat kita tidak tahu. Akhirnya sholat kita tidak menjadikan diri kita itu lebih baik. Kita sholat, tapi keadaan diri kita tidak semakin baik. Maksiat masih jalan, hal-hal yang buruk-buruk yang lain masih kita lakukan. Padahal sholat itu sendiri Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya sholat itu mencegah orang yang sholat itu untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholatnya seperti apa dulu? Kalau kita asal-asalan sholat, tidak perhatian dengan hukum-hukum di dalam sholat, maka sholat itu tidak akan memperbaiki keadaan diri kita. Kalau dikatakan ulama, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Perhatikan sholatmu, maka Allah akan perhatikan kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita ini tidak perhatian dengan sholat kita. Yang penting sholat deh. Sudah, yang penting kewajiban jalan. Tapi apa yang berkaitan dengan hukum sholat sampai sekarang kita tidak tahu. Tidak. Di antaranya adalah rukun-rukun sholat atau fardu daripada sholat. Makanya penting, dan ini menjadi kewajiban. Sekali lagi, ini menjadi kewajiban bagi setiap kita individu untuk paham, belajar tentang sholat. Wajib. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak paham atau tidak mengetahui tentang rukun daripada rukun sholat. Nah, maka oleh karena itu Ana berharap kepada kawan-kawan, kalau hadir majelis, carilah majelis yang menjadi modal kita dulu dalam agama. Antum bagus hadir majelis tasawuf, hadir majelis tafsir, hadir majelis hadis misalkan yang dibahas di dalam, bagus. Tapi itu menjadi keuntungan sebenarnya untuk kita. Modal kita tuh yang wajib-wajib ini dulu kita pelajari. Antum belajar yang tinggi-tinggi, belajar yang luar biasa tentang tasawuf. Tapi di dalam ibadah sholat masih banyak yang salah. Itu tidak akan mengubah keadaan kita. Tidak akan pernah mengubah keadaan kita. Makanya menjadi modal pokok utama untuk kita nih, terutama sekarang ini yang paling penting adalah perhatikan bagaimana sholat itu agar benar-benar secara hukum syariatnya sah. Maka akan termotivasi atau akan menjadi lebih baik ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Inti sudah pelajarin hukum fikih, terutama fikih sholat, fikih ibadah. Ketika antum belajar tasawuf akan beda hasilnya. Ketika antum belajar tafsir, ketika antum belajar majelis-majelis ilmu yang lain, itu hasilnya akan beda. Rasanya pun akan beda. Amal-amal yang antum lakukan di dalam kehidupan sehari-hari pun akan beda. Tapi kalau masalah sholat ini tidak kita perhatikan, maka jangan berharap ilmu itu akan menjadi manfaat bagi diri kita. Jadi koreksi, mulai malam ini anak secara garis besar tentang rukun daripada rukun sholat, jingoi paham belum kita, dan sudah benarkah sholat kita. Kalau nak dibahas secara mendetail waktunya tidak cukup. Maka sekali lagi hadiri majelis-majelis yang di situ ada majelis fikih, ada majelis fikih tentang sholat. Banyak masih insyaallah. Kalau kamu jingok, saja dibahas kitab Safinatun Najah. Nah itu belajar fikih berarti. Karena Safinatun Najah itu lebih gampang untuk orang-orang awam mempelajarinya. Banyak itu di masjid, majelis taklim, guru-guru kita mempelajari membahas daripada kitab Safinatun Najah. Nah, sekali lagi jadi hadiri majelis-majelis seperti itu. Bukan berarti antum tidak mau hadir majelis yang lain lagi, enggak. Maksudnya yang lebih utama itu, yang lain tetap hadiri supaya apa? Hasil di majelis yang lain itu bisa antum dapatkan lebih maksimal. Jadi jangan sudah berarti hadir majelis yang lain tidak ada manfaat, bukan. Supaya manfaatnya itu lebih maksimal didapat. Makanya jingok keadaan kita sekarang ini, sholat kita sudah benar belum? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini sedikit anak akan bahas secara garis besar tentang rukun daripada rukun sholat itu sendiri atau fardu di dalam sholat. Di antaranya
Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 17 rukun daripada rukun salat. Kalau di antara kitab-kitab yang lain, misalkan di dalam kitab Risatul Jami'ah ini ada 13 sampai 14. Karena ada beberapa yang tidak dimasukkan. Nah, tapi kita coba ngambil di, Anda tadi sudah buka kitab Safinatun Najah, kita ngambil yang di kitab Safinatun Najah. Adapun rukun atau fardu di dalam salat ada 17. Ini fardu. Berarti apa? Ketika kamu tidak melakukan daripada salah satu rukun ini, maka salat tidak sah. Atau salah dan di dalam melakukannya, maka salat tidak sah. Maka pentingnya belajar. Kalau cuma baca baik tidak cukup. Karena ini perlu dipraktekkan. Ustaz cukup baca baik berarti tidak ada. Antum benar-benar pelajari sama guru, maka akan dapatkan dari setiap rukun itu prakteknya. Gerakan-gerakan terutama. Yang pertama rukun daripada sholat, perhatikan, yang di luar juga perhatikan. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat. Nah, niat ini sebagaimana yang kita tengok sebagian besar orang mengatakan niat itu adalah yang diucapkan di lisan. Misal antum sholat nih, mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Itu bentuk lafaz, ucapan, bukan niat. Usolli fardhal maghribi. Nah, di dalam niat dibagi oleh ulama ada tingkatan niat. Ketika niat itu di dalam sholat fardu, maka 3 hal yang wajib harus diucapkan. Yang pertama usolli, kesengajaan kita untuk melaksanakan sholat. Yang kedua hukum daripada sholat itu apa? Fardu. Yang ketiga nama sholat. Nama sholat. Jadi kalau dalam sholat fardu usolli fardhal maghribi misalkan, ini wajib. Adapun rakaataini mustaqbilan, apalagi adaan, ini hukumnya sunnah. Tapi kalau berjamaah makmuman wajib. Usolli fardhal maghribi makmuman Allahu akbar. Nah, tambahan lagi lillahi ta'ala, itu pun sunnah. Yang wajib 3 itu di dalam sholat fardu. Sholli fardu, kefarduan daripada sholat itu, dan yang ketiga nama atau waktu daripada sholat itu. Sholli fardhal maghribi, tadi misalkan sholli fardhal isya'i. Nah, ketika lafaz berucap ini hukumnya sunnah. Kenapa perlunya dilafaz? Untuk membimbing hati kita. Kadang-kadang hati kita ini lalai kadang. Ketika sholat itu pikiran sudah kemana-mana, apalagi yang sudah banyak gawe, apalagi yang lagi suntuknya. Kadang-kadang ketika nak sholat bingung sholatnya itu sholat apa. Ketika takbir Allahu akbar, dia tak tahunya lafaznya sholat maghrib, niatnya bisa jadi sholat asar atau sebaliknya. Jadi pentingnya lafaz itu untuk membimbing hati kita. Jadi kalau tidak lafaz kita khawatir hati kita ini kayak larinya kemana-mana. Jadi ketika niat dikatakan di dalam kitab bahwasanya an-niat qasdul syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengajakan sesuatu yang mana dibarengi dengan perbuatan. Nah, niat di dalam sholat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram, mahallun niat fil qalb. Adapun tempat niat itu letaknya di hati. Kalau tadi lafaz, ini hukumnya sunnah, ucapan. Jadi kalau seandainya ada orang sholat tidak berlafaz atau tidak berucap, maka sholatnya tetap sah asal dia niatnya di dalam hati. Kenapa? Niat di dalam hati itu adalah wajib. Nah, yang kedua takbiratul ihram. Niat tadi berbarengan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah ucapan kalimat Allahu akbar. Allahu akbar. Allah, nah itu sudah pernah diajari oleh guru kita Habib Paris ya. Bagaimana lidah ini. Allah, jangan sampai nyentuh. Allahu akbar. Jangan Allah, jangan. Atau Allahu akbar, jangan. Wallahu akbar, tidak boleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, ketika kita takbir, niat tadi usolli fardhal maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ketika takbir ihram yang lapas kita ucapkan tadi diniatkan di dalam hati. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, ini kadang-kadang orang ketika dia berucap
Di dalam hatinya tidak niat dia. Ya, jadi niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tangan ini sunnah ngangkat. Jadi sunnah di dalam sholat ini banyak. Di antara sunnah di dalam sholat itu mengangkat tangan. Kalau ada orang takbir Allahu Akbar, ini sudah sah dan sudah mendapatkan fadilah mengangkat tangan. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ini sunnah lagi. Kemudian dia miringkan, kemudian dia sejajarkan. Dari tangan itu sunnah sudah banyak. Mulai dia mengangkat dari sini, Allahu Akbar. Kemudian tangan ditaruh di sini. Tangan ini banyak versi kadang-kadang. Makanya penting kalau belajar tuh melihat langsung guru yang praktek. Ada orang takbir Allahu Akbar, dia dapat dari mana? Nengok kawan sebelah. Allahu Akbar, ada yang miring cak ini, nengok dari mana? Dari kawan sebelah. Ada yang Allahu Akbar, tidak punya dasar gitu, tidak punya contoh. Tapi kalau ketika belajar melihat guru kita, ketika dia mempraktekkan dan dia berdasarkan daripada kitab yang beliau baca, ternyata apa? Ketika takbir, posisi tangan itu Allahu Akbar di antara pusat dan dado. Jadi di atas pusat, di bawah dado. Tidak ada cak ini, tidak ada cak ini. Walaupun itu boleh-boleh besar. Tapi kalau kita tidak punya tuntunan, beda. Kalau kita punya tuntunan, lain kan? Tidak ada keraguan-raguan gitu. Allahu Akbar. Nah, posisi tangan seperti ini. Gepit ya ini. Ada yang seperti ini boleh, tapi gini. Bahkan dikatakan di dalam kitabnya kalau salah Habib Zain, karena waktu belajar sama Habib Rahman, itu tangan ini sedikit, tangan tik ini, itu lebih tekan ke di bagian urat nadi. Kan urat nadi ini tempat jalannya syaitan. Pembuluh darah sini. Ditekan ke sedikit. Kenapa? Untuk menahan daripada geraknya syaitan itu. Menambah sedikit, di antara menambah kekhusyuan kita di dalam sholat. Bagian di sini. Tempat jalurnya syaitan. Kan kalau kita tahu kan lebih yakin gitu. Itu di dalam takbiratul ihram. Ingat kan, takbiratul ihram, takbir yang mana ketika yang melakukan dinamakan takbiratul ihram, di antaranya karena sesuatu yang tadinya halal setelah takbir itu menjadi haram. Sebagai contoh makan. Sebelum takbir makan boleh tak? Boleh. Setelah takbiratul ihram dalam sholat boleh tak makan? Tak boleh lagi. Berbicara, ngomong. Sebelum takbir boleh. Ketika takbir tak boleh. Di antara dinamakan takbiratul ihram. Nah, kemudian rukun yang berikutnya kita bahas secara garis besar, minimal antum tahu dulu dan memberikan semangat untuk bisa hadir di majelis-majelis yang dibahas masalah fikih sholat. Kemudian yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau dalam sholat fardu, itu berdiri itu termasuk bagian daripada rukun sholat. Kalau kita mampu, diwajibkan kita untuk berdiri. Tapi kalau kita tidak mampu, posisi duduk. Tidak mampu, berbaring. Tidak mampu juga dengan isyarat mata. Tidak mampu juga dengan hati. Tidak mampu juga di sholat ke terakhir. Udah itu dah. Intinya apa? Ada keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Ketika tidak mampu berdiri, posisinya duduk. Posisinya duduk. Berdiri bagi yang mampu. Nah, ini di dalam sholat fardu. Tapi kalau di dalam sholat sunnah, mampu ataupun tidak mampu, boleh kita duduk. Kalau dalam sholat sunnah, walaupun kita mampu sebenarnya berdiri. Kadang-kadang kita kecapean, pengen sholat duduk, boleh. Kalau di dalam sholat sunnah. Tapi kalau dalam sholat fardu, tak boleh. Tak bisa dijadikan alasan. Capek, duduk tak boleh. Tapi kalau dalam sholat sunnah, boleh. Tapi pahalanya beda. Ibaratnya kalau pahala itu siko satu, kalau orang duduk jadi separuh pahalanya. Untuk yang sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, orang capek itu tidak bisa dijadikan alasan. Kecuali sakit atau udzur yang dibolehkan di dalam syariat. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sampai sini paham apa ngantuk nih? Cak belakang banyak ngantuk. Apa memang sipit mata atau juga? Ada. Yang di luar dengar ya? Bam, jangan ngerokok, Bam.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nih nuntut ilmu nih luar biasa pahalanya. Man kharaja talabul ilmi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Auga magala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang belajar, yang menuntut ilmu agama, sesungguhnya dia itu dalam jihad di jalan Allah. Dalam jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia balik. Jadi kita nih dari rumah datang ke sini, ini dalam proses apa? Jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Nikmat sebenarnya. Banyak keutamaan yang Allah berikan orang-orang yang dia hadir majelis ilmu. Luar biasa. Duduknya kita sejenak di sini. Mungkin Anda boleh ulangi, mungkin ada yang belum pernah dengar. Duduknya sejenak kita di sini hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik, bukan sama. Ada yang sanggup sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Ustaz 2 rakaat dia ngantuk, matuh 1000 rakaat. Kemudian lebih baik daripada 1000 menjenguk orang sakit. Dan lebih baik daripada 1000 mengantar jenazah. Ada yang seumur hidupnya bisa ngantar jenazah 1000 ikut? Belum ada. Kalau kadang ada jenazah juga malas nak ngantar. Ini 1000 jenazah yang diantar, duduknya di majelis itu lebih baik. Jadi di antara tadi kita dinilai jihad fisabilillah. Kemudian orang yang hadir majelis ilmu apa? Tidak dia keluar daripada tempat itu kecuali segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi ada yang dikatakan dalam satu riwayat, ada orang yang hadir majelis ilmu ketiduran dia. Dapat tak fadilah itu? Dapat. Tapi jangan tidur kamu. Orang yang tidur dia hadir di majelis ilmu ketiduran karena capek memang. Tiduran. Bangun yang tidur bangun. Dapat nasihat fadilah atau keutamaan, Allah ampunkan dosanya. Bahkan orang yang ketika hadir majelis ilmu datang dia sejenak, Ustaz baru ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mengucapkan Waalaikumsalam, kemudian ada udzur dia langsung keluar, ada sesuatu yang mungkin dia diteleponi oleh keluarganya dan lain sebagainya. Nah orang seperti itu pun dapat bagian daripada orang-orang yang Allah ampuni dosanya. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Mana orang yang berdiam nian, yang mendengar nian, yang dia yang jadi muta'alim nian, yang mencatatnya misalkan, wah lebih besar lagi pahalanya. Kira seperti itu kan. Jadi sekali lagi manfaatkan majelis ilmu ini untuk memperbaiki keadaan kita di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum jam 10 juga. Kemudian yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Nah, ini penting. Masing-masing dari kita jingok Al-Fatihahnya benar belum. Jangan sampai kita sholat Fatihah kita masih amburadul. Maka termasuk diantaranya belajar ngaji itu wajib. Kenapa? Karena untuk kita memperbaiki suratul Fatihah ini bacaannya. Jangan kaget kita sampai sekarang, minta maaf, usia udah 40 tahun, sampai sekarang Al-Fatihah kita tidak benar. Sebab apa? Tidak baca ngaji. Bagaimana Al-Fatihahnya bisa benar? Ngaji beda baca. Maka apa yang harus dilakukan? Belajar. Guru-guru sekarang ini alhamdulillah ada yang memang dia menyempatkan waktunya untuk belajar, untuk ngajar orang-orang yang mungkin sudah masuk usia. Nah alhamdulillah kita baik itu di Biker Subuhan atau Salam Bikers itu sudah ada bengkel Iqra namanya. Haji Abdul nih, ini guru ngaji kita. Banyak dari kawan-kawan yang mungkin usianya sudah 20 tahun ke atas yang sekarang ini masih belajar. Orang yang belajar insya Allah kalaupun ada kesalahan di dalam ibadahnya dimaafkan. Kalau orang yang belajar, bahkan sampai dikatakan dalam kitabnya Habib Zain juga, bahwasanya ketika barang siapa yang menuntut ilmu, tapi tidak sampai selesai, dalam artian meninggal ya, maka Allah akan kirim seseorang di dalam kubur untuk mengajari dia di dalam kubur tersebut sampai nanti ketika dia bangkit dia jadi orang alim. Subhanallah. Masih tidak galak belajar gitu. Kalau seandainya kita belajar Al-Fatihah belum selesai, umur dipanggil sama Allah. Di dalam kubur Allah kirim seseorang, Allah alam bentuknya pemalaikat atau orang yang memang bentuknya seperti kita,
untuk ngajar kita di dalam kubur sampai kita dibangkitkan, kita menjadi orang alim. Tidak akan sama dengan orang yang tidak belajar. Masih tidak belajar kita, maka belajar. Kita bakal dituntut bagi di akhirat. Umur kita, waktu kita, kesempatan kita, dan lain sebagainya yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua daripada tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya dari apa-apa yang nikmat yang Allah berikan kelak nanti di yaumil qiyamah. Waktu kita banyak, guru ngaji ada, tapi tidak galak belajar. Sampai sekarang kita butuh huruf akhirnya. Al-Fatihah sampai sekarang belum benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ain sama alif beda, atik beda. Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak ada yang cek. Banyak. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tidak sah salat kita. Tidak sah. Kalau yang tidak belajarnya sama sekali bahaya. Sama seperti tadi, nah, ada orang tua yang ketika dia melakukan perbuatan di dalam perbuatan wudhunya, ada yang salah dalam artian dia menganggap itu sunnah, salah, dikodok salatnya 60 tahun, diulangi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi belajar qiraatul Fatihah. Kenapa? Ini rukun. Makanya kalau kita belajar lebih dalam lagi, Fatihah itu rukun. Di Fatihah itu ada rukun-rukunnya lagi. Termasuk rukun Fatihah adalah Al-Fatihah itu dibaca di dalam keadaan kita berdiri. Nah, kenapa maksudnya dibaca dalam keadaan berdiri? Jadi kadang-kadang orang ketika bangun daripada rakaat yang kedua, daripada sujud, ketika nak bangkit ke rakaat yang kedua, belum sempurna bangkitnya. Ke sujud nih dia. Allahu Akbar. Belum sempurna wujudnya. Apa? Belum sempurna berdirinya, dia sudah mulai baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai baru sempurna, langsung lanjut alhamdulillah. Orang seperti ini Al-Fatihahnya tidak sah. Jadi maksudnya Al-Fatihah itu dibaca berdiri, maksudnya ketika dia bangun daripada sujud untuk rakaat yang kedua atau rakaat yang berikutnya, itu benar-benar posisi kita benar-benar sudah mantap berdiri. Jadi jangan kaget ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar, belum sempurna tegak kita. Kita lah mulai baca duluan Bismillahirrahmanirrahim. Baru tegak kita. Lanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau sudah Al-Fatihah tidak sah, kenapa? Syarat untuk bisa kepada rukun yang berikutnya, rukun yang sebelumnya harus sah dulu. Jadi kalau kita Al-Fatihah tidak sah, ketika rukun yang berikutnya tidak sah. Nah, itu dipelajari lagi. Jadi minimal anak ingatkan bahwasanya ketika kita nak baca Al-Fatihah, kalau rukun kalau di rakaat yang pertama pasti kita berdiri. Tapi di rakaat yang kedua, nah ini yang banyak yang kadang-kadang orang yang tidak paham. Belum selesai Al-Fatihah lah dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di dalam mazhab Imam Syafi'i itu termasuk daripada surah atau ayat daripada suratul Fatihah. Jadi dalam satu kesatuan itu. Ya, dalam satu kesatuan. Nah, jadi suratul Fatihah benar-benar antum perhatikan, dihadapkan di guru kita, disimak oleh guru kita, sudah benar belum Al-Fatihah kita. Kalau masih belum benar, belajarlah, ikra, ngaji. Cari tempat, tidak ada alasan untuk kita ngomong tidak tahu, tidak bisa, tidak baca. Kenapa? Di Palembang ini makmur dengan majelis ilmu, tempat-tempat belajar makmur. Kemudian rukun yang berikutnya, niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Kemudian qiraatul Fatihah 4. Pak Ustaz masih banyak, masih ada 13 lagi, singkat-singkat baik. Adapun doa iftitah ini sunnah. Doa iftitah sunnah, tapi jangan ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya rukun daripada salat adalah ruku. Nah, ini perlu praktek. Apalah. Jadi sini. Enggak. Jadi ruku. Bismillah. Enggak ruku. Nah, perhatikan ruku. Jadi rukun yang keempat tadi qiraatul Fatihah, yang kelima adalah ruku. Ngangkat tangan ini sunnah, termasuk takbirnya itu sendiri, takbir intikal. Takbir intikal itu adalah
adalah takbir perpindahan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Ketika kita berucap Allahu Akbar, ada kita mbek dasar daripada rukuk itu sendiri. Ada orang rukuk misalkan Allahu Akbar, orang rukuk seperti ini, sah tak rukuknya? Sah tak? Sah tidak? Tidak sah. Sah tidak? Sah. Jadi posisi rukuk itu seperti ini. Ada orang rukuk seperti ini, sah rukuknya. Tapi dia tidak dapat beberapa fadilah sunnah. Allahu Akbar. Ini rukuk. Jadi posisi rukun. Ini rukuk termasuk rukun, dan tumak nina di dalam rukuk itu juga termasuk rukun. Jadi orang itu ketika dia rukuk Allahu Akbar, tumak nina itu apa? Berhenti sejenak dengan kadar subhanallah. Berhenti sejenak. Sebab sebagian orang kadang-kadang menghilangkan tumak nina ketika dia rukuk. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Ini salatnya tidak sah. Kenapa? Dia menghilangkan rukun yang namanya tumak nina. Walaupun dia bacaan Allahu Akbar, ana rabbil azim. Bergerak. Mestinya itu apa? Mantap. Tumak nina itu mantap. Allahu Akbar. Kalaupun ente tidak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, asal ente tumak nina, salat ente sah. Kenapa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu bacaan yang disunahkan, bukan rukun. Jadi kalau ada orang salat Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Sami'allahu liman hamidah. Jadi tumak nina di dalam rukuk itu adalah bagian daripada rukun salat. Nah, adapun posisi tangan, perhatikan tangan nih. Termasuk kaki juga. Kaki ini kan ada yang mak ini, ada yang lebarnya mak ini. Baiklah dia kalau lebar mak ini. Nah, posisi standar. Lurus kaki kita. Bukan mak ini, tapi lurus. Nah, lurus itu. Nah, ketika posisi kita rukuk, Allahu Akbar. Ini tangan di agak ditekuk. Seperti ini, bukan lurus ini. Enggak ditekuk ini. Ini kalau seandainya tidak mengganggu kalau posisi kita berjamaah. Tapi kalau posisi kita berjamaah jangan dipaksakan. Kawan gak ribut kena siku kita dah Nah, posisi ini. Nah, lurus. Afwan, bae. Nah, posisi lurus itu digambarkan lebih kurang ini. Kalau kita rukuk, mata ini tetap disunahkan mandang tempat sujud. Cuman seolah-olah kita tuh bisa mandang kaki kita mandang dua jempol kaki. Nah, kira kalau mata tuh bergerak, jempol kaki ini kita bisa terjingok itu nah. Lurus kan? Lurus tak? Lurus. Sami'allahu liman hamidah. Nah, termasuk rukun yang berikutnya, rukun yang ke-6 adalah i'tidal. Perhatikan waktu i'tidal. Banyak juga yang kadang-kadang orang ketika sholat, ketika dia bangun dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Allah. Nah, tidak ada tumak nina dulu dia. Kadang-kadang langsung ngacak-ngacar. Sami'allahu liman hamidah. Nah, orang yang seperti ini kehilangan tumak ninanya, salatnya tidak sah. Jadi sabar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nah, itu paling pendek. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada tambahan seperti itu. Nah, perhatikan gerakan tangan ketika ente bangun daripada rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Ini tangan tidak salah kanji gino. Bahasa kita tuh pakai nak ngayun-ngayun mak ini pula. Enggak. Iya. Sami'allahu liman hamidah. Mantap kelas ini. Maka ada sebagian kadang-kadang dia nahannya di sini. Kenapa? Ente ketika bergerak, ini 2, ini 4, batal sholat. Ini gerakan besar namanya. Jadi orang yang ngayun-ngayun ini hati-hati. Jangan ngayun-ngayun baik, batal sholatnya bisa. Iya, selesai langsung sholatnya. Enggak. Ya Allah liman hamidah. Sungkan galak itu namanya sholatnya tuh. Enggak. Jadi sami Allahu liman hamidah. Nah, dah. Ini rukun yang ke-6. Enggak. Kemudian yang ke-7 sujud. Allahu Akbar. Nah, perhatikan sujud. Ini kalau dari posisi depan. Nah, kalau posisi belakang seperti ini. Tengok kaki nah, kaki. Enggak.
Allahu Akbar. Nah, posisi kaki waktu sujud, perhatikan. Kita bahas anggota sujud. Nah, waktu sujud, itu termasuk rukun yang ke berapa tadi? 7. Nah, ketika sujud, perhatikan anggota sujud kita. Anggota sujud itu ada 7. Di antaranya yang pertama adalah kening, al-jabhah, kening ini. Jadi bagian kening ini, apa yang dinamakan kening? Mulai daripada tempat tumbuhnya rambut sampai di atas alis ini. Ini kening namanya. Nah, ini jangan tertutup. Jangan tertutup dengan sesuatu yang memang dia bersambung dengan badan kita. Masih dipakai atau bersambung dengan badan kita. Contoh nih, Anda pakai imamah, Anda pakai sal. Waktu Anda sujud seperti ini posisinya. Nah, orang yang sujud seperti itu tidak sah sujudnya. Kecuali kalau ini ditaruh seperti ini. Nah sujud. Nah ini sujudnya sah. Kalau sujudnya seperti itu. Tapi kalau ini nyambung ke sini, nah seperti ini. Ini masih di sini posisinya. Nah ini tidak sah sujudnya. Atau yang ketutup di sini. Atau ketutup oleh rambut yang panjang. Poni. Tapi dikatakan ulama, kalau seandainya rambut itu tidak nutup secara keseluruhan, masih ada bagian daripada kening yang nyentuh daripada tempat sujud, itu masih sah. Kecuali yang tebalnya, yang ketutup rambut itu dia yang tidak sah. Nah itu yang pertama. Itu anggota sujud yang pertama. Anggota sujud yang kedua, dan ini tidak apa-apa. Tapi jangan pula cuman bagian ujung ini baik nah. Itu yang sholat itu anak punya anak itu tuh. Kalau sholat nah. Jadi itu bukan kening tapi kepala sudah ini. Nah, anggota sujud ini perhatikan ada perbedaan kagak di antara laki-laki dan perempuan. Ketika bagian muka, kening terutama maksudnya ini harus terbuka. Jadi kalau seandainya ada perempuan yang pakai cadar, ketika dia nak sujud itu dibuka. Kening ini harus nyentuh tempat sujud. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kening ini harus terbuka. Laki-laki maupun perempuan. Adapun rukun yang berikutnya di dalam sujud adalah kedua tangan. 2, 3. 2, 3. Kan 7. 2, 3. Nah, tangan ini adalah ini nih, apa namanya? Telapak tangan. Bahasa Arabnya kalau salah asobe. Telapak tangan, bukan jari. Nah, telapak tangan. Posisinya seperti ini. Nah ini tangan. Tidak harus rapatnya standar sama seperti takbir tadi. Tidak nama ini kan standar. Allahu Akbar. Nah sama seperti sujud. Posisi. Jadi wajibnya badan tangan telapak tangan ini harus nyentuh tempat sujud. Paling standarnya seandainya tapi insya Allah tidak terjadi. Kalau ada orang sujud seperti ini nah. Sujud ya tangannya Nah, ini sah tak? Sah masih, karena ada bagian anggotanya dari yang masih. Zaman dulu yang Jana pernah sampaikan, nah 2 nah. Nunjuk kawan 2 deh, zaman pilkada dulu Tapi tidak mungkin. Ukuran tangan itu sejajar bahu. Nah, posisi. Sejajar ini. Sejajar bahu. Sejajar bahu. Sejajar bahu. Sejajar bahu. Iya. Ada orang tuh Ustaz yang di sini. Ada yang ikut di dalam segi hukum tidak ada masalah, itu sah baik. Cuman intinya telapak tangannya ini. Itu pun juga kan kita seperti ini. Jadi kalau diumpamakan kalau ada kucing itu bisa lewat. Tapi sekali lagi ini ingat kondisi kalau kita berjamaah jangan dipaksakan. Iya, kena rayuang tadi. Nah, itu yang kedua dan ketiga. Yang keempat, nah, posisi laki-laki dan perempuan kedua-duanya terbuka. Dan boleh ketutup kalau telapak tangan ini. Kalau kedua telapak tangan ini boleh kebuka, boleh ketutup. Jadi kalau ada orang sholat pakai sarung tangan boleh. Ada orang sholat nih pakai sarung tangan boleh. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima apa itu? Dengkul. Dengkul. Nah, dengkul ini baik laki-laki maupun perempuan harus tertutup. Jadi kalau ada orang sholat, dengkul ini kebuka, itu sholatnya tidak sah. Bagian di sini.
Karena tidak bisa membataskan yang mana batasan dengkul itu. Jadi untuk ikhtiyatnya harus di bawah dengkul. Jadi kalau ada yang di sekitar sini, ya lebih ikhtiyatnya ya batal itu sholatnya. Tapi kalau di bawah sini lebih aman. Jadi intinya apa? Dengkul ini 45 ini harus ketutup. Kemudian yang terakhir adalah 6 sama 7. Apa itu? Bagian kaki. Nah, bagian kaki laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Apa itu? Kalau laki-laki kebuka. Enggak. Ada juga boleh ketutup kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan harus tertutup. Jadi kalau ada laki-laki melihat ada wong rumahnya kebuka, maka segera ditutup. Kalau enggak batal sholatnya. Kalau dibukanya memang kadang-kadang geser, mungkin ketiup angin, itu segera ditutup. Tapi kalau laki-laki boleh kebuka, boleh ketutup. Nah, yang posisinya tadi Anda sudah contohkan. Enggak. Jadi posisinya tetap bagian kaki ini dilekukkan. Enggak, dilekukkan. Nah, seperti ini dilekukkan. Maaf, ini pas sujud. Nah, posisi sujud seperti ini dilekukkan. Kalau memang tidak mampu itu beda kondisinya. Tapi kalau mampu bahkan dikatakan itu wajib hukumnya. Enggak dipatahkan itu. Atau minimal kalau tidak bisa limo-limo salah satunya. Salah satunya. Kemudian rukun yang berikutnya yang terhitung dia nah lupa itu. Ayo, hitung. Kemudian rukun yang berikutnya adalah duduk antara dua sujud. Nah, duduk ini kamu kadang-kadang nyingok beberapa hal yang terjadi mungkin di beberapa masyarakat yang kadang-kadang nyingok kok ngapa beda duduknya. Nah, duduk itu ada orang lagi sujud. Allahu Akbar. Sah tak salat? Sah salat. Ini dinamakan duduk juga. Sujud lagi. Duduknya cak ini lagi tahiyatnya. Nah, enggak, duduk pangsilo kita ini, duduk seperti biasa. Nah, ini juga dinamakan duduk. Duduk di dalam salat ada 3. Pertama seperti ini, kemudian yang kedua seperti ini, duduk iftiras. Ada orang duduk seperti ini ketika dia bangun dari sujud. Ini juga dinamakan duduk. Jadi kalau misalkan kita nyingok ada orang yang duduknya seperti ini juga termasuk daripada bagian daripada duduk. Ada 3 macam. Tadi seperti ini pangsilo, enggak. Kemudian duduk iftiras, enggak. Kemudian duduk yang, nah di antara 3 ini yang paling afdal adalah duduk iftiras ini, enggak. Kaki kita seperti ini. Jadi betis menimpa bagian paha. Kemudian termasuk daripada rukun yang terakhir, yang dikit lagi tinggal di antara rukun yang di dalam setiap rakaat sama. Perhatikan di dalam setiap rakaat itu sama. Kemudian rukun yang berikutnya itu tumak nina kalau harus. Tumak nina. Enggak. Jadi berhenti sejenak dengan kadar subhanallah. Adapun doa yang kita baca itu sunnah, jangan tidak dibaca. Kemudian termasuk daripada rukun yang berikutnya adalah tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu sunnah. Enggak. Jadi misalkan kita sholat maghrib 3 rakaat. Pada saat rakaat yang kedua, tahiyat yang kita baca, yang semestinya kita duduk, kita langsung tegak. Enggak. Batal sholat kita? Tidak batal. Kenapa? Tahiyat awal itu tidak termasuk rukun, tapi termasuk sunnah dan dinamakan sunnah abad. Maksudnya apa? Sunnah abad itu kalau kita lupa di dalam sholat, maka tidak membatalkan sholat, tapi disunahkan sujud sahwi. Sunnah abad itu termasuk sujud sahwi. Selainnya antara lain misalkan lupa kunut itu termasuk sunnah abad. Jadi kalau lupa itu disunahkan sujud sahwi. Nah, termasuk yang rukun itu adalah tahiyat akhir. Nah, kemudian bacaan atau membaca daripada tahiyat akhir itu termasuk rukun. Jadi yang kita baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu selesai. Bacaan tasyahud sampai situ. Dan ini perhatikan tajwidnya. Kenapa? Di awal kebanyakan wong salah kadang. Mungkin jangan tahu. Ketika orang baca at-tahiyyatul, seolah-olah haknya itu kena tanwin oleh tak.
Padahal bukan seperti itu. At-tahiyatul, haknya itu dia tasdid dengan ya. At-tahiyatul mubarakatus